Shalom, Jemaat Ibadah Kategorial Ministry. Kita begitu bersyukur untuk pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini Tuhan kami dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan juga berikan kepada kami hati roh yang menyembah dalam nama Tuhan Yesus, untuk dapat kami terfokus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Inilah segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kita bersama-sama lagu ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan.
Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami sembah Engkau ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau Raja yang berdaulat, Kau Raja yang maha tinggi. Kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Sembah Engkau Yesus, hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Kita akan membuka di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 yang berbunyi, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti kokoh sendiri adalah teguh, kuat, tidak mudah roboh atau rusak. Sementara Injil adalah kabar baik, kabar sukacita. Artinya bahwa kita harus memiliki keyakinan yang kuat
tentang Injil. Mengapa kita perlu mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Karena Injil adalah kabar baik, di mana memiliki kesatuan berita tentang kasih Allah bagi manusia dan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Seperti yang kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, di sana dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita tahu bahwa pada mulanya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu di dalam Yesus Kristus, datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil ini ditulis oleh 40 penulis kurang lebih 1600 tahun. Penulis tidak saling mengenal dan tahun hidup mereka terpisah beberapa abad dari lainnya, namun memiliki kisah yang sama, yaitu kasih Allah bagi manusia dan rencana Allah untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita. Dia datang sebagai juru selamat. Dia rela meninggalkan surga yang mulia agar kita boleh diselamatkan oleh kelahirannya, kematian, dan kebangkitannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Selain Injil merupakan kabar baik tentang kasih Allah bagi manusia dan rencana Allah untuk menyelamatkan kita, Injil juga bersifat abadi untuk semua generasi, tidak pernah menjadi tua atau ketinggalan zaman seperti gagasan manusia lainnya. Bersifat abadi untuk semua generasi. Kalau kita melihat dunia ini, memiliki beberapa generasi, dari yang tradisionalis yang lahir tahun 1902 sampai 1945, atau baby boomers, generasi X tahun 1965 sampai 1980, milenial 1980 sampai 1995, generasi Z, bahkan generasi Alpha. Injil tetap ada. Dan walaupun orang berusaha membinasakan, namun tidak akan pernah berhasil. Karena firman Allah tetap bertahan dan tidak akan pernah lenyap. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita mendapatkan kekuatan secara rohani. Firman Allah adalah makanan rohani bagi kita menghadapi situasi di zaman ini. Bukan kuat dan gagah kita sebagai manusia dengan mengandalkan kepandaian, kekayaan, atau apapun juga yang sifatnya sementara. Itu semua tidak akan bisa menjawab pergumulan permasalahan yang kita hadapi. Hanya kalau kita mau membaca firman Allah, kita boleh mendapatkan siraman rohani, kekuatan rohani dari Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memiliki keyakinan yang kokoh, yang teguh di dalam Injil? Yang ketiga adalah karena kuasa firman Allah itu mampu mengubah hidup manusia dari orang yang berdosa, diubahkan menjadi serupa dengan Allah. Seperti Rasul Paulus yang sebelum mengenal Kristus adalah seorang yang jahat dan membenci umat Tuhan, dan dia memiliki rencana untuk membunuh umat Tuhan. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, hidupnya diubahkan dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa memberitakan kabar sukacita kepada semua bangsa. Di dalam Kristus, di dalam kuasa firman Allah, kita manusia lama menjadi ciptaan baru. Tidak ada seorang manusia bisa mengubah karakter manusia lainnya kecuali firman Allah. Firman Allah yang bekerja di dalam diri orang tersebut yang akan mengubah orang tersebut menjadi ciptaan baru. Dan yang terakhir, mengapa kita harus memiliki keyakinan yang kokoh, yang teguh di dalam Injil? Karena semua nubuat akan digenapi tentang keadaan dunia ini. Seperti yang kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-19. Kesudahan daripada bumi ini, katakan di dalam ayat yang ke-11 sampai yang ke-13, bahwa surga terbuka dan bahwa Kristus akan datang yang setia dan yang benar. Ia, Kristus yang akan menghakimi dengan adil. Dan di dalam ayat yang pasal yang ke-20 ayat 11 sampai yang ke-12 dikatakan di situ bahwa lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Semuanya nubuatan ini akan digenapi. Satu saat bumi dan langit tidak ditemukan lagi. Tetapi berbahagialah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan di situ di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12. Aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Bahwa satu saat kita akan dihakimi oleh Kristus, dan kita yang setia mengiring Dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenalilah Yesus melalui Injil, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia. Dan Bapak Ibu, kita perlu mempelajari dan mendalami akan firman Tuhan itu, supaya kita bertumbuh dan supaya kita semakin kuat dan kokoh di dalam kita mengiring Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil? Karena Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita bahwa Allah begitu besar mengasihi kita sebagai umat manusia yang seharusnya kita binasa. Tetapi karena Dia telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia, dan Dia datang untuk menyelamatkan kita. Dan yang kedua adalah Injil itu bersifat abadi untuk semua generasi, tidak akan pernah lenyap.
Dan ketiga, bahwa Injil firman Allah itu yang bisa mengubah hidup manusia, mengubah karakter manusia yang buruk menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan yang keempat adalah bahwa suatu saat semua nubuat tentang langit dan bumi ini akan digenapi. Kita bisa melihatnya semuanya di dalam Injil firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memiliki keyakinan yang kokoh. Jangan sampai kita digoyahkan oleh ajaran yang bertentangan dengan Injil itu sendiri. Biarlah kita memiliki keyakinan yang teguh dalam firman Tuhan, dalam Injil itu sendiri. Sekian firman ini dalam menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kita akan angkat satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidup kita ditentukan oleh kasih-Nya, oleh anugerah-Nya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh memiliki iman yang kuat, yang kokoh dalam Engkau ya Tuhan. Bahwa Injil itu adalah kabar keselamatan yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena firman itu telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan jiwa kami boleh diselamatkan oleh kasih karunia-Mu ya Bapa. Bukan kuat dan gagah kami. Kalau kami ada hingga saat ini, semua hanya karena kasih-Mu. Ya jemaat Tuhan diberkati, hidup mereka boleh dipulihkan dan semakin sungguh-sungguh, semakin bertumbuh di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.